Ya, dari Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia banget. Bang Dipo bisa hadir kembali menemani ruang dengar Anda Mitra JC dalam program JIC Business Coaching on Air yang tentunya tayang pada pukul 10 sampai pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di hari Rabu. Mudah-mudahan Mitra JC selalu semangat dan selalu ceria. Sambil menemani ruang dengar Mitra JC dengan aktivitas yang mungkin Mitra JC lakukan hari ini, mudah-mudahan aktivitasnya lancar buat para bunda, buat para ayah yang tentunya melakukan kegiatan rutinitasnya, mudah-mudahan semuanya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan bicara seputar antara penggemar serta customer. Nah, kira-kira apa bedanya? Baik, alhamdulillah di hadapan Bang Dipo, mungkin di ruang dengar Mitra JC sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama adalah Coach Ani, yang satu lagi adalah Coach Wahyu. Kita akan nyapa dulu Coach Ani. Assalamualaikum Coach Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Senang banget, selamat datang di Radio JC, Coach. Ya, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan rutinitas ini harus selalu kita terapkan nih setiap hari Rabu ya. Insya Allah kita hadir terus bersama Mitra JC di program JC Business Coaching. Nah, satu lagi narasumber Bang Dipo yaitu Coach Wahyu yang tentunya dengan topi kuningnya akan menyapa juga Mitra JC. Biar Mitra JC penasaran, kita juga akan menyapa Coach Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Bang Dipo juga nanya, apa kabar Coach Wahyu? Alhamdulillah sehat juga. Iya, baik. Hari ini kita akan bicara tentang customer versus penggemar. Nah, selama ini penggemar kita ketahui dia tuh sebagai orang yang support ya. Kalau bahasa kita tuh fans ya. Apa bedanya customer dengan penggemar itu sendiri atau fans yang biasa kita sebut? Produk, ya. Jika dia sudah memiliki ekuitas merek yang bagus atau brand yang kuat, itu setelah naluri atau secara otomatis dia akan memiliki penggemar. Ya. Seperti halnya seorang artis. Artis jika sudah mulai terkenal pasti ada penggemarnya. Semakin terkenal semakin banyak penggemarnya. Nah, sama produk atau perusahaan juga begitu. Dia semakin dia terkenal, semakin kuat dia mereknya, akan semakin banyak penggemar yang dia dapatkan. Nah, penggemar DC adalah orang interest sama perusahaan itu, tapi belum tentu dia membeli. Oke. Nah, keberadaan penggemar DC ini penting buat perusahaan juga, karena apa? Dia sebagai kayak captive market lah. Dari dia untuk memudahkan kampanye-kampanye produk dia ke penggemar terlebih dahulu. Oke. Dan notabene penggemar ini adalah mau endorse gratis. Dia akan sukarela mengendorse gratis perusahaan itu dengan cara dia, dengan sosial media dia, mereview produk dia. Itu penggemar. Kalau konsumen atau customer adalah orang yang membeli produk dia, yang mengkonsumsi produk dia, baik itu sering ataupun hanya sekali dua kali aja. Customer sudah jelas pasar potensial yang akan membeli produk dia. Jadi produk dihasilkan dari produksi udah jelas akan dilempar kemana. Itu customer. Tapi penggemar juga jangan diabaikan. Karena penggemar ini sebagai tentara dia, pelindung dia kalau ada apa-apa, misalnya perusahaan atau produk dihadapkan isu miring, campaign segala macam itu. Penggemar di sini dia rela untuk diuji coba ya dari customer awal, dan juga bisa mengicipi produk dia, walaupun belum tentu penggemar itu akan beli. Dan fans senang sama produknya aja. Itulah bedanya antara penggemar dan customer. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Tidak salah. Memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kita ketahui bersama, penggemar ini salah satu orang yang mendukung dan mensupport, walaupun memang dia tidak pasti membeli produk kita. Sedangkan kalau customer ya kita pasti membeli. Nah, kalau ngelihat fenomena yang ada di Indonesia saat ini, orang sekarang lebih banyak mana antara fans dengan pembeli. Nah, ini seperti apa menurut Coach Ani? Ya. Kalau lebih banyak mana tergantung dari produknya, produk apa. Ya, produk apa. Kalau produk itu memang produk yang cukup seksi untuk digemari, ya, maka dia akan banyak penggemarnya. Satu contoh saja, mobil. Mobil mewah itu tidak semua orang punya daya beli untuk membelinya. Tetapi
karena dia penggemar, dia itu menyukai. Jadi kalau misalkan akan muncul yang versi baru gitu ya, itu udah dia itu mencari tahu ya, ngintip-ngintip seperti apa, kemudian mereview sana sini. Padahal belum tentu dia beli. Nah, keuntungannya apa? Nanti calon pembeli yang bisa jadi belinya itu bukan karena ingin tapi karena butuh ya, itu melihat dari review-review penggemar ini akhirnya bisa tertarik. Oh, reviewnya begini, bagus nih kayaknya, saya beli. Kan kalau untuk mobil mewah misalnya, itu kan hanya orang-orang yang punya daya beli yang tinggi yang bisa membelinya kan. Tapi dia membeli kadang-kadang itu bukan karena ingin itu, tapi emang sesuai yang saya butuhkan. Saya butuh yang speknya seperti ini gitu ya, berarti oh saya cocoknya yang ini gitu. Tapi dia tidak suka untuk memberikan endorse, membeli ya udah membeli aja gitu. Penggemar di sini sebetulnya banyak macamnya, Mas. Dia bisa terdiri dari pengamat, bisa terdiri ahli di bidangnya, bisa otomotif. Dia bisa jadi orang yang ahli otomotif, dia memang benar-benar pakar di bidang itu. Bisa jadi dia potensial buyer di masa depan. Makanya perusahaan juga mengelola ini. Biasanya sih perusahaan yang baik ya, dia sudah memiliki brand yang cukup kuat. Dia kan nggak akan menyembunyikan penggemar. Dia akan merangkul penggemar. Contohnya otomotif baru, dia sebelum tes ke pasar, tes ke penggemar dulu. Kira-kira gimana suka nggak sama produk saya? Oh gini kan di komentar itu ada pakar otomotif, ada pakar jok, ada pakar personal, ada pakar mesin. Komentarin, oh gini, oh ada banyak review, ternyata banyak reviewnya negatif semua. Oke, kita tarik lagi sebelum dijual ke pasar, ya kan? Karena para penggemar udah bilang begitu, kita tarik lagi, kita revisi, baru kita launchkan lagi. Oke, positif, baru kita jual ke pasar. Artinya konsumen di sini tidak dijadikan kelinci percobaan. Dia benar-benar mendapatkan produk yang benar-benar bagus dari produsen. Gitu. Ternyata penggemar atau fans itu banyak lagi nih bawahannya, ada ahli, kemudian juga hanya sebatas pengamat, dan ada juga yang memang mungkin bisa aja ikut-ikutan gitu ya, untuk tim hore lah, tim horenya gitu. Yang pasti setiap perusahaan pengen sekali memiliki dua ini nih, yang dia pengen punya customer, dia pengen punya fans. Nah, pengen tahu juga nih, pasti ini yang menjadi satu pertanyaan besar bagi perusahaan, bagaimana cara menciptakan ini dua ini. Nah, apakah ini juga harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan fans, atau karena kan jangan sampai fans ini ini kan menjadi satu untuk percobaan trial maksudnya, bahasanya trial. Nah, seperti apa Coach Ani untuk bisa mewujudkan itu semua? Jadi kalau tadi dibilang perlu biaya apa enggak, bisa jadi iya. Dan perusahaan itu demi untuk mendapatkan simpati dari para fansnya ini ya, dimana para fansnya ini kan memang berjasa ya buat dia. Itu tidak jarang juga yang mau memberikan fasilitas. Jadi memberikan klub-klub, kemudian ada catering-catering, itu difasilitasi oleh perusahaan, dan itu sangat positif. Kalau seperti itu, ya gathering berapa sih biayanya? Kan nggak terlalu besar juga, tapi efek yang didapatkan apa? Dia tersuarakan produknya, ya kan? Nggak rugi kalau misalkan membiayai. Apalagi kalau produk-produknya itu adalah produk yang mewah ya, produk yang harganya tinggi. Kalau harga tinggi otomatis kan profitnya juga tinggi. Untuk membiayai gathering-gatheringnya para fans ini pasti tidak berat lah gitu. Banyak ya klub-klub untuk itu ya, klub-klub mobil, klub motor, klub apa gitu. Kadang kalau klub motor itu difasilitasinya apa? Misalkan nanti ada tur ke mana, ke Bali misalnya, dari Jawa ke Bali. Nanti terus disiapi misalkan untuk konsumsinya, untuk bensinnya, untuk pengawalan, paling enggak namanya juga orang seneng ya, gimana. Nah, ini juga harus ada pengertian dari perusahaan tersebut ya. Untuk menciptakan sesuatu yang baik itu ya memang harus ada perjuangannya di dalamnya, termasuk juga membantu dari kegiatan-kegiatan fans klub itu sendiri ya. Dan ini perusahaan kalau bisa menangkap kegiatannya fans ini ya, atau adanya fans ini, itu justru ada ya udah fasilitasi. Dengan adanya konvoi misalnya diberitakan di media gitu, itu kan sudah menghemat banyak untuk biaya promosi gitu loh. Baik, perusahaan atau produsen seperti itu lebih mementingkan mana antara konsumen dengan fans seperti itu? Kalau saya sebagai produsen, saya akan mementingkan dua-duanya.
Karena begini, konsumen itu yang akan kita lempar produk ya, kita lempar ke pasar, otomatis diserap oleh konsumen. Ini penggemar itu pentingnya untuk menyuarakan, membantu kita menyuarakan. Dan bisa jadi penggemar ini pun potensial buyer di masa depan. Tadi Bu Ani mencontohkan otomotif ya. Ada juga fans-fans yang tidak otomotif, misalnya customer good susu misalnya. Susu bayi, penggemar merek tertentu. Itu perusahaan, kalau seperti itu harus ada riset ya, riset dulu seberapa besar para customer dia, dan seberapa besar potensial buyer, dan seberapa besar juga penggemar dia. Nah, itu perusahaan hendaknya menciptakan gateway, misalnya lomba bayi cerdas, terus lomba foto ibu dan bayi dengan ekspresifnya seperti itu kan, disponsori oleh dia menciptakan gathering kan, dia bisa melihat kan seberapa besar fansnya yang datang, kan fansnya, walaupun bisa jadi mereka yang datang itu bukan pembeli dia, tapi nggak apa-apa, setidaknya itu omset yang tertunda, artinya mereka adalah potensial buyer di masa depan. Sekarang dia belum menjadi konsumen kita, baru fans saja. Nanti insya Allah dia akan menjadi pelanggan loyal. Syarat mutlak adalah produk itu harus memiliki ekuitas merek yang baik. Gitu. Atau bisa juga dibangun dari awal juga bisa. Dibangun dari awal, ciptakan gathering, ciptakan klub-klub di sosial media. Klub produk apa gitu, ciptakan nanti banyak penggemarnya, kita kampanye dengan grup-grup itu. Kita adain program-program, itu kan banyak minat tuh. Nah, itu kita lihat ukur seberapa jauh mana mereka antusias mereka sama program kita, sama ini produk kita. Baru kita adain gathering tamu darat seperti itu. Jadi untuk fans ini bisa dibentuk. Caranya gimana? Misalkan undang banyak orang ya, kemudian untuk di suatu gathering atau suatu kegiatan apa gitu. Ini tidak harus sebuah undang perusahaan, bukan? Iya, perusahaan itu memang undang. Oh, undang. Oh, secara umum? Iya, undang secara umum. Jadi orang yang awalnya itu mungkin belum suka atau belum kenal, ketika datang kemudian mendapatkan informasi tentang produk ini bla 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 bla, bisa jadi kemudian dia tertarik. Ketika tertarik, nanti ketika dia masih motivasi beli saja, artinya mau membeli tapi belum ada daya beli, itulah potensial buyer. Tapi bisa jadi juga dia itu sudah awalnya belum ada motivasi beli, tapi daya beli sudah ada, artinya dia mau beli. Kalau sudah ada informasi seperti itu kan bisa jadi akhirnya dia akan menjadi customer, bukan hanya menjadi fans saja. Dan kemudian kalau dia sudah terikat batinnya, dia akan bisa menjadi dua itu, yaitu customer sekaligus fans gitu. Fans yang customer ya, itu kalau ada apa-apa terhadap produk itu biasanya akan membela. Kalau ada isu-isu miring itu biasanya akan membela, maju duluan. Iya, betul. Karena sebelumnya itu sudah ada ikatan batin antara dia dengan produk itu atau dengan perusahaan itu. Oke. Baik, ini artinya kalau kita bicara tentang fans dan customer, ini dua-duanya ini sangat penting ya bagi kemajuan perusahaan. Karena mereka lah sebenarnya yang akhirnya mempertahankan perusahaan itu akhirnya sampai saat ini eksis seperti itu. Betul. Nah, untuk menjaga keharmonisan antara perusahaan dengan fans itu boleh nggak disampaikan selain memang tadi gathering gitu? Kasih saja reward. Kasih reward. Iya. Reward itu tidak selalu berupa barang yang mahal ya, kadang-kadang kasih voucher ya, atau kadang-kadang kasih ada perlombaan, kemudian nanti kasih hadiahnya itu ada hadiah memang hadiah juara, ada juga hadiah hiburan. Kalau hadiah hiburan akhirnya kan lebih banyak orang yang mendapatkan reward. Nah itu nanti akan membuat ikatan batin gitu loh. Karena orang tidak membeli itu belum tentu dia itu nggak ada daya beli ya, tapi karena memang dia tidak butuh. Dia memang tidak ada kebutuhan sehingga nanti dia bisa merekomendasikan pada orang lain. Misalnya saja Pampers bayi. Ya, Pampers bayi itu kalau dia nggak punya anak kecil kan dia nggak butuh. Tapi dia bisa merekomendasikan kepada orang lain gitu loh, kepada saudaranya, kepada temannya. Kalau misalkan Diapers apa ya yang bagus ya, gitu loh, beli yang merek ini loh, itu bagus bla bla bla, karena dia sudah mendapatkan informasi ketika baik ketika gathering maupun ketika ada perlombaan. Jadi kalau ada acara-acara itu jangan lupa sisipkan informasi yang sifatnya informatif ya, bukan sifatnya jualan. Karena
acara yang diselipi sama jualan yang agak selling itu kurang suka orang. Sebenarnya menginformasikan produk itu sebenarnya jualan, cuma soft selling. Soft selling kan? Yang pernah kita belajar bersama sini ya. Hard selling sama soft selling ya. Betul. Baik. Terima kasih Coach Ani. Mungkin terakhir untuk Coach Wahyu, Pak Wahyu melihat fenomena seperti ini bagaimana Pak? Di sisi lain memang fans itu kadang kita butuh, tapi kadang perusahaan ketika dia pengen mencapai target ya pasti membutuhkan customer yang banyak seperti itu, bukan hanya sebatas fansnya saja. Nah, kalau menghadapi semacam ini bagaimana nih perusahaan? Kalau semacam itu fansnya banyak tapi customernya bisa menggunakan fan ini untuk mencapai penjualan seperti itu target, misalnya dan mendapatkan buy one get one, member get member. Jadi kalau Anda bisa merekomendasikan 5 orang, Anda dapat produk saya 1 seperti itu, atau apapun lah seperti mudah-mudahan seperti itu lah Mas. Misalnya kayak seminar, kemarin saya ikuti seminar, ikut seminar saya free kalau Anda merekomendasikan ke 5 grup yang Anda ikuti, berikut screenshotnya sebagai barang bukti. Jadi kalau ngomong doang nggak ada screenshotnya, kita nggak percaya. Iya, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Kayak Bang Dipo juga kalau misalnya ke mall, kadang ketika ngelihat sekarang ada strategi-strategi dari marketing langsung ingat aja siaran ini gitu ya. Oh iya ya, berarti ini. Boleh nanti kalau ada ide-ide di mall kita buka bahas di sini Mas. Iya. Baik. Jadi untuk mitra JIC juga yang pengen tanya-tanya langsung sama Coach Ani, Coach Wahyu, bisa aja langsung datang ke Radio JIC ya. Nanti untuk waktunya bisa janjian aja atau bisa langsung menghubungi kami Radio JIC di 107.7 FM di call center kami di 0812155492888 atau langsung tanya aja di kolom komentar baik Facebook ataupun YouTube. Insya Allah kita akan jawab secepatnya. Coach Ani, Coach Wahyu, terima kasih banyak sudah hadir di Radio JIC. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dan mitra JIC, saksikan terus program Radio JIC 107.7 FM yang saat ini kita dengarkan adalah program JIC Business Coaching kerjasama dengan Radio JIC dengan Bintang Research atau PT Bintang El Syamadi Tama di bawah pimpinan dari Coach Wahyu dan Coach Ani selaku founder tentunya di Bintang Research. Nah, Bintang Research ini adalah perusahaan yang memang fokus kepada riset pasar seperti itu sebelum, sesudah, dan saat ini melaksanakan. Itu pas banget kalau misalnya mitra JIC mengalami sebuah permasalahan baik dalam bisnis kita, silahkan untuk bisa diketahui dan diketahui juga solusinya, dan Bintang Research menjadi salah satu solusi buat mitra JIC yang ingin mengetahui pasar itu sendiri. Saatnya saya Bang Dipo Usman, insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Rabu di jam yang sama, dan saatnya kita pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.